warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia, sehat, bahagia, sejahtera melimpah untuk semuanya. Oke, teman-teman, kemarin kita di hari Kamis, ya, di hari Kamis kita membahas tentang kekuatan menerima dan memutuskan, ya. Oke, ada yang sudah praktek? Diulang lagi nggak? Boleh ada sharingnya? Ini Kang diulang. Hah? Diulang. Nggak, masih kemarin dicobain lagi gitu. Cuman Gimana? kemarin tuh Udah dicobain tapinya? udah, tapi Emil pakai rekamannya Akang, jadi nggak sendiri, jadi sambil dengerin punya Akang yang kemarin yang di YouTube, sambil Emil download terus dengerin. Cuman kok Oke. ada rasa anget, tidak ada anget-anget kuku lah, nggak terlalu anget gitu Kang. Cuman pas akhir-akhir, pas bilang ngelepasin itu, nah itu rasa itu hilang. Lebih enak, dilepaskan. Lebih nerima buat yang keluarga ini, soal keluarga lebih bisa memaafkan, bisa nerima gitu. Cuman kan kalau yang waktu kemarin waktu sama Akang tuh rasa anget tuh nggak ada. Cuman kok kemarin pas nyoba kedua ketiga kali kok ada anget ya? Apa karena masih ada emosi gitu ya? Atau gimana Kang? Angetnya nyaman nggak? Kayak nafas dada sih sebenarnya angetnya. Biasa gitu. Gitu. Terasa nggak nyaman ya, nafas yang nyaman atau hangat yang nyaman dengan hangatnya masih terasa ganjalan, itu bisa bedain nggak? Kalau kemarin sih kayaknya kalau Emi cenderungnya netral, bukan ganjil gitu, hangat-hangat biasa aja gitu. Terasa lapang? Ada, mungkin lebih cenderung ke situ lah, ada cenderung ke situ. Oke, berarti kan sudah kemarin kan kita bahas ketika sudah bisa menerima ya apa yang tidak disukai sama yang disukai sama disukai, itu tuh sudah sama aja gitu ya rasanya. Nah, berarti kan sudah di zona netral tuh. Ya. Dan kenapa tadi judulnya kekuatan menerima dan memutuskan, karena yaitu ada energinya gitu. Yang powerful di situ. Berarti angetnya tuh oke ya Kang, bukan sesuatu yang arah yang nggak ke negatif itu maksudnya. Saya malah mengkonfirmasi balik. Apakah oke apa enggak? Kira-kira saya nggak tahu. Oke nggak? Kalau rasanya sih oke gitu, cuman angetnya kayak anget kayak gitu sih. Berarti oke, berarti ya. Cuman ragu aja gitu. Nah itu keraguan itu kan si pikiran kan, si konsep kan, masih keraguan itu. Nah itu nanti perlu dilatih untuk apa yang dirasakan ketika teman-teman itu bersaksi, ketika ini nih gitu kan, itu yakini aja dulu ya. Gitu. Indikatornya sih lapang sebenarnya sih. Ya. Lapang. Ya, nanti lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Ya. Oke. Ya ini ya, yang ketika menerima dualitas dengan penuh kesadaran, maka kita akan ada di zona netral yang terasa lapang dan berenergi gitu. Oke, ada yang mau sharing lagi nggak? Sharing sedikit ya Kang Dani. Boleh, siap. Mbak Diana. Tadi mengenai masalah yang tidak disukai, maksudnya menerima ya. Menerima memang benar sih ya. Namanya itu menerima, kadang-kadang pasti kita cenderung kan senang dengan yang kita sukai. Tapi yang tidak kita sukai, kita cenderung untuk menolak. Nah, sekarang bagaimana challenge-nya itu gimana untuk menerima hal yang tidak kita sukai gitu kan. Nah, pertamanya memang nggak gampang, tapi kalau setelah kita menerima, itu yang tidak enak itu jadi enak loh. Benar, saya ada rasain juga. Maksudnya yang tidak kita suka bisa jadi suka gitu loh. Gak tahu bisa otomatis gitu loh. Ya. Itu untuk menerimanya itu challenge-nya di situ. Tapi setelahnya itu jadi kebalik gitu loh.
jadi semuanya dari enak. Itu aja sih. Oke. Jadi ini akan koreksi lebih dalam lagi. Tolong malah kritisi saya ya. Tolong kritisi saya karena kita judulnya kan teman belajar. Jangan labeli saya sebagai guru ya. Jangan. Jadi saya teman belajar. Hanya mungkin saya lebih ke apa? Mungkin pernah selangkah lah lebih duluan gitu ya. Jadi saya bisa bisikin gitu kan, yang dilewatin kemarin tuh begini loh gitu ya, gitu kan. Tapi itu pun bukan absolut kebenaran. Jadi tolong kritisi saya. Jadi enak sebagai teman belajar, oke? Nah, berkali-kali Mbak Diana tadi bilang kita yang menerima, ya kita menerima, kita yang melepaskan, kita yang menolak, kita yang menyukai atau tidak menyukainya. Kita, oke ya? Kita yang mana, gitu, ya? Kita si kesadaran atau kita yang si ego? Kita yang mana nih? Ya, yang suka menolak kita yang mana? Ego apa kesadaran? Ya, pertamanya itu ego ya. Untuk sebelum masuk ke menerima itu ego itu susahnya memang benar. Makanya saya bilang itu challenge gitu loh. Di situ maksudnya untuk benar-benar melihat bahwa di kesadaran dan kita pasrah dan gimana ya? Saya susah ngomong ya. Tapi waktu setelah itu lewat, memang benar pengalamannya itu memang smooth gitu loh. Pengalamannya itu beda dengan yang kita di awal. Itu aja sih. Ya, ya. Jadi kita yang perlu, jadi saya lagi sharing biar memahami dulu ya yang sedang kita presence sekarang ya. Lagi presence sekarang itu yang mendominasi itu ego atau kesadaran. Dan nanti juga ini sekarang saya akan jelasin tentang hati juga. Hati itu ada di mana? Ya. Oke. Saya akan jelasin dulu. Ya. Oke, mudah-mudahan ada nggak ya di sini. Oke. Kita balik lagi ya pelajaran sebelumnya ya. Oke. Dari sini deh. Oke. Kita kan diawali dari sang awal yang tak terdefinisikan. Kita lagi ngebahas dimensi sang Maha Pencipta. Ya, jadi biar ngerti dulu nih, kita tuh urutannya apa dan bagian-bagiannya apa aja. Jadi biar paham ya, softwarenya mana, hardwarenya mana gitu ya. Yang sedang kita pakai yang mana itu yang namanya awareness tuh paham akan diri kita. Oke. Ini dimensi yang kita tidak ketahui. Tanpa bisa dipersonifikasi, tidak bisa dimetaforakan. Ya, pokoknya nggak ngerti lah ini ya. Nggak ngerti sama sekali. Ya. Oke, nah akhirnya kita mulai memahami sedikit ya. Mulai sedikit itu adalah percikannya, yaitu adalah ruh atau kesadaran. Jadi ini yang perlu dibedakan adalah kesadaran. Jadi kesadaran itu ada di sini, awal. Dari semua penciptaan itu adalah kesadaran itu sendiri atau ruh, atau ada juga yang zat yang menggerakkan, yang menghidupkan. Berarti kalau yang menggerakkan, menghidupkan ada sebuah kesadaran. Ya nggak sih? Di sini pahami dulu. Jika ruh ini yang menghidupkan, berarti ada sebuah kesadaran di situ. Di ruh itu. Setuju? Sampai di sini? Kan dia bergerak, berarti kan ada kecerdasan gitu. Ada kecerdasan atau ada kesadaran. Sehingga dia menghidupkan dan menggerakkan. Dan ini adalah kesadaran yang awal. Ya, ini nanti yang akan kita bahas gitu ya. Nah, dari situ kan akhirnya terciptalah Divine Matrix, dari mulai matrix yang tak terhingga ya, ada yang bilang Divine Matrix atau matrix ilahi gitu ya. Awal gitu ya. Hukum-hukum tuh mulai ini kayak kalau di komputer tuh kayak logiknya 0101-nya ada di sini. Ya, sebelum ada software. Ini 0101-nya ada di sini. Ya. Logiknya gimana ini kodingnya di sini gitu ya. Sehingga terjadilah sudah ada software yang buat aplikasi ini. Hukum-hukum mulai terpisahkan seperti hukumnya angin seperti apa, elemen api seperti apa,
gravitasi seperti apa, hukum tarik menarik seperti apa, kompensasi seperti apa, pengaturan sistem pengaturan itu seperti apa, keadilan seperti apa, banyak banget ya. Mulai terbentuk jiwa-jiwa. Ya, jiwa itu bukan hanya di manusia aja. Ya, jiwa itu software, ya softwarenya tumbuhan, ya softwarenya binatang, softwarenya mungkin cuma beda-beda software aja gitu ya. Semua makhluk ada. Ya, jadi dibentuk gitu ya. Sampai akhirnya ke zat materi. Ketika ada software-software, muncul yang namanya materi. Nah, kita kalau fokusnya ke diri kita, ini sudah ada terbentuk fisik, ya. Bagaimana bergeraknya seorang manusia, bagaimana hukum-hukum manusia, itu seperti apa? Itu diatur oleh softwarenya, oleh jiwanya itu, ya. Dan kalau kita bahas lagi, nanti jiwa itu juga banyak banget ya, karena ini jiwa itu juga berkaitan dengan alam bawah sadar, ya. Ada juga yang alam tidak sadar atau unconscious gitu ya. Itu banyak banget. Ini cuma ini kita perlu paham dulu ya. Di mana kesadaran, mana ego masih ada di jiwa. Oke? Oke. Nah, ini ada hukum-hukumnya. Oke. Oke. Dari sini saya menjelaskan karena ini udah sudah dikasihkan waktu itu. Nah, kita ke hardware-nya, kita mulai ke hardware-nya. Jadi hardware itu yang mengendalikan yang namanya di alam bawah sadar, itu letaknya ada di otaknya mamalia dan reptil gitu ya. Atau lebih cenderung di otak belakang atau limbic brain gitu ya. Jadi di situ. Nah, ada 88% bahwa tubuh itu dikendalikan oleh limbik. Ya, dan ini adalah pusat emosinya. Sedangkan kimia tubuh, rasa, semuanya itu ada di limbik. Ya, jadi di limbik. Jadi ini perlu dipahami dulu. Nah, sedangkan limbik itu fokusnya ada di hipokampus. Ya, di sini hipokampus adalah data-data. Ya, data-data yang kita memori-memori pengalaman-pengalaman ada di hipokampus. Ya, ada amigdala. Amigdala itu kayak alarm. Ada hipotalamus. Hipotalamus itu yang mengeksekusi atau yang memancarkan atau mengeluarkan hormon-hormon yang kimia tubuh yang diperlukan sesuai permintaan dari hipokampus ya yang diperintahkan oleh amigdala. Nah, misalnya gini. Di hipokampus itu ada sebuah memori atau aturan Anda di belief system gitu ya, bahwa kalau kena hujan ya itu pusing-pusing. Jadi pas kena hujan, kalau ada yang punya begitu di hipokampusnya, memorinya seperti itu, amigdalanya nyala, tuet, nyala tuh. Buat apa? Buat memerintahkan si hipotalamus untuk mengeluarkan hormon-hormon yang membentuk sakit kepala atau pusing. Karena aturannya di hipokampus begitu. Jadi logik begitu. Ya, sorry. Gitu. Ya, jadi nah, sekarang banyak yang bilang bahwa hatinya di sini. Ya kan? Banyak banget. Mungkin nggak tahu, ini tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Ini kan kalau saya kan lebih banyak experience dan ini menurut saya, jadi boleh mengkritisi makanya gitu ya. Menurut saya hati nggak di sini. Rasa ada di sini. Hati dan rasa itu beda. Ini rasa, ya. Jadi ketika mau misalnya kan ada bahasa yang membolak-balikan hati, ya. Membolak-balikan hati sama membolak-balikan rasa itu beda. Sekarang gini, yang dibolak-balikan yang mana berarti?
bagian sini atau bagian sini sih sebenarnya. Jadi ketika Anda sudah berubah, misalnya gitu ya, misalnya di hipokampus misalnya, bahwa dulunya ketika ketemu orang yang seperti ini yang tidak disukai, saya kesal, saya marah, saya tidak suka. Akhirnya terwujud lah ya, amigdalanya nyala ketika ketemu dengan orang tersebut dan hipotalamus mengeluarkan hormon-hormon stres ya atau kimia tubuh. Sampai akhirnya rasanya di sini nggak nyaman. Berarti mana dulu? Ini dulu kan? Ya. Jadi hati itu ada di sini. Rasanya ada di sini. Ya. Jadi rasanya di sini. Jadi ketika hormon ini mengeluarkan hormon stres, hormon kimia tubuh yang tidak disukai, rasanya nggak enak di sini. Jadi ketika saya balikin kalau begitu, saya pengen di sininya lapang, di sininya lapang nih. Rasa di sininya lapang, bukan hatinya kan di sini. Ya. Biar rasanya tuh lapang. Di sininya perlu diubah kan? Bisa cara pandangnya, persepsinya diubah dulu. Misalnya oke, sekarang saya ketika melihat atau memandang atau bertemu dengan sosok yang tadinya tidak saya sukai, tapi saya paham sekarang bahwa itu banyak pembelajarannya bagi saya. Ya, ketika ketemu dengan orang itu, amigdalanya apa ya, memerintahkan apa tuh ke hipotalamusnya? Adalah hormon-hormon mungkin endorfin, ya, atau serotonin. Kelapangan rasanya di sini. Tapi perintahnya di mana? Di sini. Makanya ada segumpal daging di dalam tubuh yang kalau itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau itu buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Ya, apakah itu segumpal daging itu? Itu hati katanya. Ini segumpal daging nih. Segumpal kan, bukan seonggok, bukan jantung gitu. Itu kan seonggok kalau jantung. Ya, jadi ini menurut pengalaman gitu ya. Jadi di sini yang perlu diawasi. Meskipun bahwa ini sama ini nyambung gitu ya. Jadi selalu bolak-balik gitu. Selalu bolak-balik. Jadi membolak-balik itu di situ. Nah, ini hati. Nah, ada hati nurani. Beda lagi. Hati nurani itu yang mengendalikan ini semuanya. Hati nurani itu sebenarnya kesadaran yang tadi, yang menghidupkan semuanya. Kan punya kecerdasan juga. Ya. Nah, sekarang gini, yang memerintahkan itu ubah persepsi bahwa itu nggak bagus bagi kamu, itu siapa? Nah, itu kesadaran murni. Gitu ya. Jadi, kalau kesadaran murni itu atau kesadaran sendiri itu adalah wholeness ya, wholeness dari penggunaan otak yang efektif. Ya. Jadi menggunakan akal yang baik dan benar adalah sebenarnya penggunaan otak secara efektif, secara seimbang, secara holistik. Sehingga dia bisa mengatur hey limbik, hey hati gitu kan. Karena kalau gini misalnya, kan ada bahasa dengarkan suara hati. Hati yang mana? Karena hati juga bisa hati yang kesel. Iya nggak sih? Tidak semua hati itu baik. Ketika kita kesel, kan itu juga rasanya ada. Makanya ada bahasa mengotori hati. Hati yang kotor. Berarti kan tidak semuanya bisa didengarkan. Tidak semuanya hati diikuti. Hati yang mana? Ya, hati yang sudah terbimbing oleh hati nurani di dalamnya yang menghidupkannya. Nah, kemarin kita latihan kan ya. Kita latihan membedakan mana suara ego dan mana kesadaran. Kemarin kan gitu. Sampai akhirnya kan beberapa setelah meditasi ada yang pusing ya. Ada yang sampai muntah-muntah laporannya gitu kan. Ada yang muntah-muntah juga gitu ya. Kebayangkan kenapa? Karena di sini keganggu nih di bagian ego.
di sini yang biasanya nyaman ya, ketika melihat yang tadinya tidak disukai terus akhirnya disuruh menerima, bukan hanya menerima, bukan hanya mulut diterima, tapi malah disuruh diserap. Gitu, si orang yang tadinya suka disebelin sama kita disuruh dihirup gitu. Wah, itu kan sesuatu yang aduh gitu kan. Kan itu kan kayak masuk ke hidup kita gitu ya. Itu ada ego yang menolak, nanti dulu deh gitu kan. Ada pergolakan di situ gitu kan. Ada sebuah kejadian yang menurut Anda juga tidak menyenangkan, tidak disukai dan lain sebagainya. Nah, bentrok tuh di situ ya. Dan akhirnya pusing. Nah, gitu. Nah, jadi kesadarannya perlu dimunculkan sehingga bahwa melihat pandangan suka dan tidak suka itu udah nggak ada. Yang ada adalah kita melihat bahwa di balik itu ada sesuatu energi murni. Siapapun itu, mau penjahat, mau menurut kita orang baik gitu kan ada yang menghidupkan, ada intinya, ada inti core energi yang murni di situ. Siapapun itu, ya. Yang kita tolak itu adalah perilakunya, ya kan? Tapi kalau kita menolak semuanya, apa yang terjadi? Ya berarti ada keterpisahan di situ. Jangan-jangan kita akhirnya nggak belajar di situ. Kita nggak belajar dari seorang penipu, kita nggak belajar dari seorang pembunuh, gitu. Padahal secara energetik, penipu itu adalah dia punya energetik kecerdasan atau kecerdikan. Itu bisa diserap. Pembunuh juga ada energi pembunuh tuh, energi energi pembunuh di situ. Dan kita bisa serap. Mau nggak energi pembunuhnya diserap? Iya, saya serap energi pembunuhnya buat membunuh kuman. Ya. Nah, berarti kan konsep di sini sudah dikotori bahwa pembunuh itu selalu tidak baik, selalu jahat, enggak semua. Ya. Nah, ini yang perlu di-clearkan dulu. Makanya konsep itu yang perlu diwaspadai gitu kan. Jadi bayangkan kalau kita menolak itu padahal kita adalah semuanya adalah hikmahnya dan ada pembelajaran ya. Sehingga kita akhirnya bisa dengan objektif menerima itu semuanya. Jadi merasakan oneness itu tuh lebih terasa di situ. Oke, bisa dibedakan? Ya. Oke, sekarang misalnya tentang kata hati. Oke, apakah hati bisa berkata-kata? Maksudnya hati nurani bisa berkata-kata? Bisa. Jadi dia mendeliver ya, mendeliver kecerdasannya itu untuk membimbing kita melalui pikiran karena punya kosakata, sehingga di pikiran diolah. Jadi kan ada bahasa ego yang terbimbing ya, ada hati yang terbimbing. Mana hati yang terbimbing tuh? Ya ini terbimbing nih, ya. Otak limbiknya terbimbing, gitu. Ya, jadi hipokampus data mana saja yang mana yang destruktif, mana yang konstruktif, mana yang perlu dibuang, mana yang tetap disimpan. Itu siapa yang menentukan itu? Ya kesadaran Anda sendiri, kesadaran yang murni. Ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa nyampe ke kesadaran murni itu. Gitu kan ya? Nah, salah satunya kemarin adalah mulai mengenal dulu deh gitu kan. Mulai misalnya melepaskan banyak belenggu-belenggu dulu. Keinginan-keinginan, ekspektasi-ekspektasi. Ya, termasuk iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu perlu dilepaskan dulu. Ya, kalau enggak, Anda akhirnya bisa tenang, tapi sebenarnya bukan tenang yang sebenarnya. Jadi ada yang namanya spiritual shortcut. Nah, spiritual shortcut itu biasanya para pencari spiritual
yang akhirnya di situ belajar ke guru ini atau meditasi di mana gitu kan, langsung diberikan ketenangan. Tapi masalah di sininya ya dari diri Anda sendiri belum ditata, sehingga di situ Anda sendiri tidak mengalami individuation atau tidak mengenal diri sejati Anda. Lebih kayak datang ke suatu tempat dan kita semuanya dikasih wewangian. Enak banget nih gitu kan. Selama ini bau nih. Oh, enak. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau kita di sini berproses membuang sampah-sampah, ya, diri kita sendiri di bagian sini, itu lama-lama Anda akan bertemu dengan kesadaran sejati. Gitu, akan merasakan yang namanya kesadaran murni itu sendiri, gitu. Ya, jadi oke, saya ulangi lagi. Jadi ada hati, ya, ada hati nurani. Hati nurani itu adalah hati sendiri adalah di bagian amigdala dan teman-temannya nih di hipokampus dan hipotalamus. Hati nurani sendiri adalah kesadaran itu sendiri, ya, keseluruhan penggunaan otak dan meliputi semuanya. Kalau di bagian dada itu rasa, dimensi rasa di bagian sini tuh, ya, memang berkaitan dengan jantung, ya, karena ketika ketika kita mengalami kesadaran di sini, bagian sini, terus akhirnya terdeliver ke bagian sini dan di sini memancarkannya, ya, kayak memvibrasikannya, gitu. Jadi ini tools buat merasakan dan memvibrasikan, meresonansikan, gitu, ya. Jadi ini tuh kayak kalau bedug tuh kayak ininya deh, kayak pemukulnya, tung, gitu. Tapi siapa yang memukul itu, ya kan? Yang memukul itu kesadaran di bagian sini, ya. Meskipun kesadaran itu meliputi semuanya, ya, yang menghidupkan semuanya, gitu. Nah, kemarin, jadi ego itu ada di mana? Jadi kita kemarin kan kesadaran atau ego gitu ya. Jadi kesadaran itu adalah penggunaan akal secara keseluruhan, sedangkan ego itu berkaitan dengan suka dan tidak suka, konsep lah di situ ya, yang terjadi di memori Anda. Nah, gitu. Itu perlu dibedakan.